Cium, nanti cium, jangan pakai dididikin, cium. Mahal kolwahnya beliau. Cium yang cium. Ini mahal kolwahnya ibadahnya beliau. Pada bilang katanya Ijtama jami' awliya asli fi hadal. Seluruh awliya di zaman beliau boleh sini. Insyaallah. Jadi supaya Kalau katen bisa Sembahyang sana. apa gitu ya. Mau pulang nanti. Mau pulang nanti kan. Oke. Penyebab sikap gulu. Yang pertama yaitu al-jahlu bid-din wa adamu al-fiqh. Bodoh terhadap agama dan tidak faqih, tidak paham. Karena dia bodoh terhadap agama, orang yang bodoh seringkali jatuh kepada sikap gulu, Pak. Orang yang nggak paham, nganggap ya menghormati ulama kiai itu dengan cara ngesot, ya ngorondang kata orang Sunda tuh, ya dianggap ini sebagai pengagungan terhadap penghormatan terhadap kiai. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Apakah pernah Rasulullah menyuruh para sahabatnya, kamu datang ngesot sini? Ada? Nggak ada. Siapa yang paling berhak untuk digituin, Pak? Pak Kiai atau Rasulullah? Hah? Siapa yang paling baik, paling berhak? Rasul paling berhak. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak menyuruh? Bahkan ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza laqiya ahaduna akhahu aw sadiqahu ayanhanilah. Apabila salah seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau temannya, bolehkah ia membungkuk kepadanya? Apa kata Rasulullah? La. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka Imam An-Nawawi berkata apa? Ya, karahatu al-inhina ya ila kulli ahad. Ini menunjukkan tidak bagusnya inhina, membungkuk kepada siapa saja, nggak boleh. Ya, di antara bahaya gulu ya akhwal Islam yaitu merusak, baik merusak agama, demikian pula merusak badan fisik. Kalau antum gulu dalam makan misalnya, berlebihan dalam makan, ya, kebanyakan makan itu Pak menimbulkan banyak penyakit, Pak. Antum lihat aja orang yang kerjanya kuliner itu penyakitnya paling banyak, Pak. Ya, diabetes lah, asam urat lah, apalagi kolesterol lah, berbagai macam penyakit. Makanya Allah makan wakulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya akhir Islam, saudaraku seiman. Jadi gulu itu banyak mudaratnya, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya gulu itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya akhwat Islam, apa penyebab munculnya gulu ya akhwat? Apa sebab-sebab munculnya apa? Sikap gulu. Banyak ya akhwat Islam ya penyebab sikap gulu. Yang pertama yaitu al-jahlu bid-din wa adamu al-fiqh. Bodoh terhadap agama dan tidak faqih, tidak paham. Karena dia bodoh terhadap agama, orang yang bodoh seringkali jatuh kepada sikap gulu, Pak. Orang yang nggak paham, nganggap ya menghormati ulama kiai itu dengan cara ngesot,
cara ngesot, ya ngorondang kata orang Sunda tuh. Ya, dianggap ini sebagai pengagungan terhadap penghormatan terhadap kiai. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Apakah pernah Rasulullah menyuruh para sahabatnya, kamu datang ngesot sini? Ada? Gak ada. Siapa yang paling berhak untuk digituin, Pak? Pak Kiai atau Rasulullah? Hah? Siapa yang paling baik, paling berhak? Rasul paling berhak. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak menyuruh? Bahkan ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza laqi ahaduna akhahu aw sadiqahu ayanhanilah. Apabila salah seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau temannya, bolehkah ia membungkuk kepadanya? Apa kata Rasulullah? La. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka Imam An-Nawawi berkata apa? Ya, karahatu al-inhina ya ila kulli ahad. Ini menunjukkan tidak bagusnya inhina, membungkuk kepada siapa saja, nggak boleh. Saya melihat itu ya di mana di YouTube itu sampai ada muridnya ruku Pak ke kiai itu Pak, dan kiainya merasa hebat, la ilaha illallah, subhanallah ya akhal Islam. Ruku itu hanya untuk Allah. Sujud pun hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperkenankan kepada siapapun dari manusia, saudaraku seiman. Ya, Rasul aja Pak, manusia yang terbaik. Rasul itu manusia terbaik, saudara Pak. Nggak suka disambut dengan cara berdiri. Sebagaimana Anas bin Malik berkata, ya, ada Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh para sahabat, tapi mereka, para sahabat, kata Anas, tidak berani berdiri ketika datang Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka seperti itu. Seorang ustadz, seorang kiai harusnya mengajarkan ketawaduan kepada murid-muridnya. Seorang ustadz, seorang kiai jangan sampai punya sifat senang dihormati, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Man sarrahu, fi riwayatin man ahabba an yatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang merasa suka manusia berdiri menghormati dirinya, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Lihat, Pak. Makanya kata Syekhul Islam apa? Wa amma ibtida'u al-alim. Adapun seorang alim yang memulai agar murid-muridnya cium tangan kepadanya atau cium kaki kepadanya, fahadha makruh, maka ini tidak boleh. Tidak berbolehkan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang alim tiba-tiba tangannya gini-gini, Pak. Minta dicium tangannya, Pak. Itu menunjukkan ini orang alim gila kehormatan. Ya. Lah, dulu Syekh Albani rahimahullah ketika mau dicium tangannya nggak mau. Ketika muridnya berkata, bukankah boleh cium tangan ke ulama? Kata Syekh Albani apa? Aku bukan ulama. Aku cuma tuwailib. Aku cuma penuntut ilmu sekecil. Subhanallah. Tawaduknya beliau, Pak. Lah ini ulama bukan, ngerasa ulama. Sudah begitu gila kehormatan. Pengen dihormatin. La ilaha illallah. Dulu para sahabat, Pak, memuliakan para penuntut ilmu, bukan memperbudak mereka. Ya. Abdullah bin Mas'ud ketika datang penuntut ilmu apa? Marhaban bitulabil ilm. Selamat datang ya para penuntut ilmu. Antum wasiatu Rasulullah SAW. Kalian itu wasiat Rasulullah SAW. Ya akhal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan terus kita ingatkan ini, Pak. Karena manhaj salaf tidak pernah ya mengizinkan hal-hal seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, menghormati ulama wajib, tapi bukan dengan gulu, bukan dengan sikap berlebihan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Nah ini Pak, akibat ketidaktahuan Pak. Sehingga menganggap sikap gulu itu sebagai sikap biasa-biasa saja. Ya, sebagai hal-hal yang lumrah. Nah ini saudara seiman, ini sebab yang pertama yang menyebabkan munculnya gulu, apa itu? Al-jahl. Ya, kebodohan terhadap agama, saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, yang akhwat Islam, ya, munculnya sikap gulu, saudaraku seiman, apa itu? Yaitu semangat yang terlalu berlebihan, yang tidak dibimbing dengan para ulama yang rabbani. Ya, seorang pemuda yang begitu semangat ingin memperjuangkan agama. Ini pemuda-pemuda nih Pak, kalau nggak dibimbing oleh para ulama rabbani bahaya Pak. Para pemuda itu sangat mudah kena penyakit khawarij. Para pemuda itu sangat mudah terkena penyakit pemakian takfiri. Makanya Rasulullah SAW ya, ketika mensifati kaum khawarij, apa kata Rasulullah SAW? Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Hudatsaul asnan, mereka rata-rata masih muda umurnya. Sufahaul ahlam, dangkal pemahamannya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan. Maksudnya apa kata para ulama? Saking dangkalnya ilmu mereka, pemahaman mereka, akhirnya apa? Memahami Al-Qur'an seenaknya. Makanya saudaraku seiman, semangat ingin membela agama harus dengan dibimbing oleh para ulama. Ulama yang mana? Ulama-ulama kibar. Ulama-ulama yang paham, yang faqih, yang betul-betul menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ilmu. Bukan sebatas dengan semangat, tidak ya akhwal Islam. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ya akhwal Islam mengatakan bahwa al-awasif hiya al-awatif hiya al-awasif atau kama qala. Sebatas semangat saja bagaikan angin ribut, kata beliau. Ya, bagaikan angin ribut, saudaraku seiman. Anda boleh semangat, tapi ingat, hati-hati, jangan sampai apa? Gulu. Semangat ibadah, antum lagi semangat ibadah, akhirnya malah apa? Gulu. Sampai sholat malam semalam suntuk nggak bobo, tiap malam lagi. Ya. Pernah dilaporkan kepada Rasulullah SAW seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Pernah dengar? Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Disebutkan bahwa beliau ini Pak, setiap hari khatam Quran. Dan setiap malam nggak tidur, tahajud semalam suntuk. Semalam suntuk tahajud. Setiap hari puasa. Bayangkan. Siapa ini dia? Abdullah bin Amr bin Al-As. Dipanggil sama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Puasalah setiap bulan 3 hari saja. Tapi aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu puasalah ya 3 hari sekali. 2 hari buka, 1 hari puasa. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu puasalah dengan seperti puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Aku mampu lebih dari itu Rasulullah. Kata Rasulullah, la afdal min dzalik. Tidak ada yang lebih utama dari itu. Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah, khatamkan Quran dalam sebulan. Aku mampu lebih dari itu Rasulullah. Kalau begitu khatamkan dalam sebulan 2 kali, 15 hari sekali. Aku mampu lebih dari itu Rasulullah. Kalau begitu khatamkan seminggu sekali. Aku mampu lebih dari itu Rasulullah. Kalau begitu khatamkan 3 hari sekali. Aku mampu lebih dari itu Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan orang yang menghatam lebih cepat dari 3 hari. Ya. Lihat, akhi, ini sahabat sudah terlalu berlebihan, diingatkan sama Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah masuk ke rumah Aisyah. Ketika Rasulullah masuk, lewat wanita, keluar seorang wanita yang terlihat wajahnya sayu. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Man hadhihi?" Siapa wanita itu, hai Aisyah?
Kata Aisyah, wahai Rasulullah, dia ahli ibadah ya Rasulullah. Dia tidak pernah tidur semalaman hanya untuk tahajud. Siangnya dia puasa setiap hari ya Rasulullah. Wah Rasulullah itu apa kata Rasulullah? Gak boleh seperti itu. Alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian melakukan seperti yang kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Tuh lihat saudaraku seiman, semangat pengen ibadah tapi tidak sesuai dengan apa? Tuntunan Rasul, tidak punya ilmu, tidak dibimbing. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim, ja'a salasatu rahtin ila azwaji Rasulullah SAW yas'aluna an ibadati Rasulullah SAW. Datang 3 orang kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa'akhbaruhum. Rupanya para istri Nabi pun mengabarkan bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faka'annahum taqalluha. Seakan-akan 3 orang ini menganggap sedikit sekali ibadah Rasul. Kok ibadah Rasul sedikit sekali, kata mereka. Apa kata mereka, Pak? Aina nahnu min Rasulullah SAW. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Adapun kita belum. Maka yang pertama berkata apa? Aku akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka. Yang satu lagi berkata apa? Aku akan sholat semalam suntuk setiap malam, tidak akan pernah tidur. Yang satu lagi berkata apa? Aku tidak akan mau menikah, aku hanya untuk ibadah saja. Oh ini semangat Pak. Niatnya baik nggak Pak? Niatnya baik, semangat mau ibadah Pak. Rupanya sampai ucapan 3 orang ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah panggil mereka. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kada wa kada? Kaliankah yang berkata begini dan begitu? Kata mereka, benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ama wallah, demi Allah, inni atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku lebih bertakwa dari kalian. Aku lebih takut kepada Allah dari kalian. Tapi aku sholat malam, aku pun tidur malam. Aku puasa, aku pun berbuka, aku pun menikah. Faman raqiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Gulau ini Pak. Semangat tapi tidak berdasarkan ilmu. Tidak mengikuti bimbingan. Pada Rasul ada. Kenapa mereka nggak tanya Rasul? Iya. Di zaman Rasulullah sudah meninggal dunia pun terjadi itu Pak. Orang semangat pengen zikir, tapi bikin cara sendiri. Ya, mereka bikin lingkaran, dipimpin 1 orang. Pemimpinnya berkata, ucapkan subhanallah 100 kali. Mereka pun mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Mereka ucapkan alhamdulillah, 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 bareng-bareng gitu Pak. Melihat itu, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Laqad ji'tum bi bid'atin dzulma. Waihak ya umat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad, kalian telah melakukan perbuatan kebid'ahan dalam agama. Haula'i ashabur Rasulullah SAW. Ya aniyatuhum lam tuksar wa thiyabuhum lam tabla. Itu para sahabat masih banyak hidup. Bejana mereka belum pecah, pakaian mereka belum lusuh. Kenapa kalian tidak bertanya kepada para sahabat yang itu merupakan para ulama di zaman itu ya akhul Islam? Mereka nggak mau nanya ulama, semangat mau ibadah. Akhirnya bikin cara sendiri. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Wahai Aba Abdurrahman, niat kami baik. Oh ini seringkali yang dijadikan alasan ini Pak. Niat kami baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi ia tidak mendapatkannya karena caranya yang apa? Yang salah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada orang datang kepada Imam Malik lalu berkata, bolehkah aku memulai ihram dari kuburan Rasulullah SAW? Kata Imam Malik apa? Nggak boleh.
hendaknya kamu memulai ihram dari tempat yang Rasulullah dahulu memulainya, itu dari Dzul Hulaifah. Apa kata orang ini, Pak? Emang fitnah apa kalau aku tambah cuma beberapa mil aja kok? Emang bahaya? Orang itu berkata kepada Imam Malik, saya cuma menambah beberapa mil. Saya mulai berihram dari Madinah. Kira-kira emang fitnah itu? Apa kata Imam Malik, Pak? Dengarkan jawaban Imam Malik. Wa ayyu fitnatin a'zam min annaka tara annaka sabaqta ya ila amrin qasara anhu Rasulullah SAW. Adakah fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih besar dari engkau mendahului kepada suatu perbuatan yang Rasulullah aja nggak pernah melakukannya? Subhanallah, jawaban Imam Malik ini luar biasa, saudaraku sekalian. Ya, ini orang semangat, tapi tidak. Untungnya dia masih bertanya kepada Imam Malik. Ya, tapi masalahnya dia punya syubhat. Ada lagi, Pak. Sa'id bin Musayyib melihat ada orang yang sholat qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Semangat beribadah, Pak. Apa kata Sa'id? La taf'al, jangan kamu lakukan. Rasulullah SAW qabliyah subuhnya hanya 2 rakaat. Apa jawaban dia, Pak? Ya, ini orang kena penyakit syubhat. Ayu'adzibuni Allah bis-shalah? Wahai Sa'id, apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Masa saya sholat bakalan diadab sama Allah? Masya Allah. Dengarkan jawaban Sa'id bin Musayyib. La, tidak. Allah tidak akan mengadab kamu gara-gara sholat. Walakin yu'adzibuka bimukhalafati sunnati Rasulullah SAW. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah hanya sholat qabliyah subuh 2 rakaat, kamu lebih. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Ini, Pak, ya, tentang orang-orang yang semangat pengen ibadah, semangat dalam agama, tapi tidak ada bimbingan dan gak mau nanya ulama. Yang musibahnya di zaman sekarang, Pak, sudah dia semangat, gak mau nanya, nuduh ulama. Hah? Nuduh ulama sebagai apa? Ah, itu ulama penjilat itu. Ah, itu ulama apaan itu? Seperti zaman sekarang, ya. Para ulama-ulama kibar seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dianggap ala apa ulama apa itu. Kalau ulama-ulama yang betul-betul kuat keilmuannya sudah tidak dianggap, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Akhirnya lebih mengedepankan apa? Pemahamannya sendiri. Gak mau dia, bahkan menganggap ulama bodoh. Dan menganggap ulama-ulama ini goblokers katanya. Ya, orang-orang goblok katanya. Hanya karena tidak sesuai dengan apa? Pendapatnya. La haula wala quwata illa billah. Makanya apa? Imma dia mendakwakan bahwa dirinya telah sampai kepada derajat ulama dan bahwa pemahaman dia lebih baik daripada pemahaman siapa? Ulama, atau dia akan mengulamakan orang yang tidak berhak untuk dijadikan ulama. Pastilah. Dulu ya saya masih ingat sekali ya, waktu saya membahas tentang bikin tabligh akbar di Pondok Kopi itu, membahas tentang hukum bom bunuh diri. Dan saya bawakan fatwa para ulama banyak ya. Setelah selesai ada seorang pemuda tinggi besar datang ke saya. Saya kan kecil, kurus gitu kan. Ustadz, saya tidak setuju dengan pendapat ente. Saya memandang bom bunuh diri itu jihad dan pelakunya mati syahid. Ana bilang, maaf. Siapa yang jadi siapa sandaran Anda dari para ulama? Apa jawabnya, Pak? Usama bin Laden. Hah? Usama bin Laden. Sekolahnya aja nggak tahu dari mana. Diulamakannya Usama bin Laden. Fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan masyayikh kibar nggak dianggap semuanya, Pak. Nggak dianggap. Akhirnya diulamakanlah orang yang tidak berhak jadi ulama. Hanya karena ulama-ulama yang kibar ini tidak sesuai dengan apa? Semangatnya, Pak. Nggak sesuai dengan semangatnya.
Wallahi musibah terjadi di zaman ini seperti itu ya akhwat Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Ketika kita membacakan fatwa para ulama tentang haramnya demo, nggak digubris Pak. Apaan itu? Masa demo haram? Lu cari berbagai macam ya argumentasi mereka bawakan. Dari siapa? Bukan dari ulama. Ima itu pendapat dan yang lainnya. Ketika kita bawakan haram menghujat pemerintah, wow ditolak. Padahal kita bawakan Al-Quran, hadis, perkataan salaf, perkataan para ulama. Tapi masalahnya nggak sesuai dengan siapa? Keinginan Pak. Terlalu semangat tapi nggak mau dibimbing ulama. Khalas, rusak. Akan sikap guru muncul, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.